Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sahabat narasi Ufuk, kita kembali akan mendengarkan Masya Allah Anies Baswedan. Kita langsung dengarkan. Sekalian kalau boleh, ya, jadi saya ketika ini saya lagi pikir, kalau boleh saya cerita sedikit nih soal perjalanan bangsa kita, boleh ya? Boleh. Saya bawa satu slide, kalau boleh dipasang aja tuh satu, atau saya kendalikan dari sini, atau gimana caranya? Ini dia. Ini Bapak sekalian. Kita mau ke tahun berapa? 45 paling kanan tuh. Mulainya di mana? Mulainya di 28. Kita mengalami satu yang pertama. Saya ingin menyampaikan ada beberapa kali satu ini Pak Ketum. Satu yang pertama ketika kita menyatakan menjadi satu bangsa. Ditandai dengan sebuah keputusan yang luar biasa. Namanya satu bahasa persatuan. Itu dahsyat. Cari di semua negeri di seluruh dunia. Yang bisa ketemu kesepakatan satu bahasa. Sebelum ada negara. Mboten enten Pak. Namun Indonesia yang bisa itu. Betul. Nah ada Pak. Apa sih konsekuensinya satu bahasa begini? Rakernas seperti ini tidak perlu pakai penerjemah Bapak Ibu. Betul loh. Kita tuh sekarang menganggapnya enteng. Seakan-akan itu sekarang semua orang bisa bahasa Indonesia. Coba bayangkan tidak ada kesepakatan bahasa. Bapak Ibu datang ke parlemen India. Di belakangnya berderet penerjemah. Parlemen. Kenapa? Karena ada anggota parlemen yang bicara bahasa daerahnya. Ada yang bicara pakai bahasa Hindi. Ada yang bicara pakai bahasa Inggris, boleh semua. Bapak Ibu datang ke Uni Eropa, itu negara maju semua, namanya Uni Eropa. Apa bahasa resminya Uni Eropa Bapak Ibu? Ada, tapi apa bahasanya? Ada 23 bahasa resmi Bapak Ibu. Lebih pun coba 23 bahasa resmi. Itu artinya setiap kali bikin undang-undang diterjemahkan 23. Setiap kali pidato diterjemahkan 23. Bagaimana mungkin punya angkatan perang yang kuat kalau komandan semua pasukan pakai penerjemah, Bapak? Iya. Apa mungkin? Siap gerak 23 bahasa, pak, enggak selesai kita. Ini gambaran saja betapa jenius keputusan itu. Hari ini Bapak Ibu ketemu satu sama lain tidak merasa ada perbedaan karena bicaranya dalam satu bahasa. Dahsyat. Dahsyat sekali. Dan tempat yang saya dulu paling menikmati merasakan itu Pak, itu tempatnya tetangga sini Pak, namanya Taman Mini Pak. Dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil, saya sering ajak anak-anak itu ke Taman Mini, lihat-lihat. Itu paling unik apa? Kalau sudah berhenti di kafenya, kan ada warung-warung gitu Pak. Warung-warung, nah di situ di warung-warung itu uniknya luar biasa. Kami duduk, nanti ada rombongan-rombongan. Biasanya kalau di Taman Mini itu rombongan dari daerah. Ada dari Banten, ada nanti dari Banjar, ada nanti dari misalnya yang Gresik lah, ada Gresik gitu. Solo. Banyak rombongan-rombongan itu, apa yang terjadi? Masing-masing rombongan itu Bapak sekalian, di antar rombongan itu semuanya bercakap dalam bahasa daerahnya. Betul ya? Karena ada berbagai daerah, betul. Tapi begitu orang datang untuk pesan menu, semuanya ngomong dalam bahasa Indonesia. Itu luar biasa Bapak sekalian. Coba kita perhatikan. Dan tidak ada perasaan seperti kita ini beda, tidak. Kita terlalu lama berada dalam situasi itu sehingga kita tidak sadar itu adalah kemewahan luar biasa yang mempererat Republik ini, bangsa kita. Nih satu pertama. Lalu tahun 45 kita satu yang kedua jadi satu negara. 17 tahun kemudian jadi satu negara. Tapi masih namanya federasi. Kapan NKRI? Tahun 50. Jadi kalau hari ini bilang NKRI harga mati itu mulainya bukan 45 Bapak Ibu. Mulainya kapan? 50. Bung Karno di dalam peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 50 mengatakan ini proklamasi yang kedua. Karena bulan Aprilnya ada mosi integral Natsir, bulan Agustusnya proklamasi yang kedua sebagai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Nih. Tapi kita baru satu tanah, belum satu air. Kan tanah air tuh. Airnya masih milik internasional. Baru deklarasi Juanda tahun 57 menyatakan bahwa air Indonesia di luar batas itu menjadi satu kesatuan. Tapi pertarungan internasionalnya lama. Ini kan bukan soal kita mendeklarasikan, ini kan soal dunia mengakui atau tidak, bukan? Baru diakui 25 tahun kemudian. Dan yang berjuang di sini namanya Mokhtar Kusuma Atmaja yang memperjuangkan ini sampai berhasil. Nah,
sebaiknya jangan dihilangkan dulu ya. Nah. Jadi kita sudah sampai kepada fase satu tanah. Jadi sekalian dibayangkan, satu bangsa, satu negara, satu NKRI, satu. Nah, 2045 bagaimana? Kita ingin 2045 satu kemakmuran. Nih, karena jangan sampai makmurnya beda-beda. Kalau makmurnya beda-beda, kenapa? Karena kita satu kemakmuran. Karena kita ingin bangsa kita utuh. Bangsa kita jangan tercerai-berai. Supaya utuh harus ada kesetaraan. Harus ada keadilan. Kalau ada contoh persatuan dalam ketimpangan, saya kepengen lihat di mana Bapak Ibu. Persatuan dalam ketimpangan, persatuan dalam ketidakadilan, kalau ada kita menarik untuk dipelajari. Nah ada. Yang namanya persatuan itu syaratnya ada keadilan, kesetaraan. Nah itu sebabnya kita berbicara 2045 sebagai era kita setara. Nah potret kita bagaimana? Nah, potret kita belum setara. Bapak Ibu udah merasakan sekarang? Belum merasakan? Beda-beda sekali. Nah coba kalau kita lihat. Oh lalu resikonya apa? Bapak Ibu pernah dengar ya peristiwa balkanisasi? Pecah-pecah itu. Yang namanya apa? Dulu Yugoslavia ya. Itu menjadi kalau tidak salah 7 pecahannya. Ada Slovenia, Kroasia, Bosnia, Montenegro, Makedonia, Serbia, Kosovo. Kenapa itu terjadi? Yang sering dibicarakan perbedaan suku, etnis, bahasa. Itu yang sering dibicarakan. Yang terlupakan apa? Ketimpangan kesejahteraan yang luar biasa antar wilayah itu. Nah kadang-kadang kita nggak membicarakan itu. Ketimpangan ekonomi, ketimpangan kesejahteraan itu meluas terus. Nanti kemudian ujungnya, pemicunya, suku, etnis, bahasa, itu pemicu di ujung. Tapi yang terjadi sebelumnya adalah disparitas kesejahteraan. Kalau ini kita tidak bereskan, nih misalnya saya ngecek datanya. Dari persentase pendapatan nasional di Yugoslavia, yang namanya Kosovo, itu 50%-nya dari pendapatan nasional. Tapi yang namanya Slovenia, itu 175%. Jomplang sekalian. Kemudian pengangguran. Itu di Kosovo pengangguran itu 500% di atas rata-rata nasional. Sementara di tempat seperti Slovenia separuh rata-rata nasional. Jadi terbayang bukan? Nah kita hari ini menghadapi persoalan ketimpangan yang luar biasa. Lalu kita menganggap yang penting pada sabar. Nggak bisa. Nanti akan bisa muncul satu saat pemantik-pemantik tidak perlu membuat situasi menjadi rentan. Kira-kira gini, kalau mau mencegah kebakaran hutan, nomor 1 jangan biarkan rumput-rumput itu kering. Itu nomor 1. Karena kalau rumput itu dikeringkan, maka cukup sebuah puntung rokok akan bisa membuat terbakar. Nah, jangan kering, itu penting. Karena kalau udah kering, mencegahnya sulit. Nah, ini yang kita ingin. Jadi, saya ingin tunjukkan sedikit ke depan, ke belakang. Berikutnya coba lihat. Ini gambaran Bapak Ibu sekalian. Di Maluku Utara itu pertumbuhan ekonomi kita 23%, tapi tenaga kerjanya hanya turun di bawah 1%. Jadi kita ini investasinya naik tinggi, tapi penyerapan tenaga kerja rendah. Ini Indonesia, tapi saya nggak mau fokus di sini, terlalu teknis ekonomi. Next slide berikutnya aja. Ini Bapak sekalian. Bapak Ibu lihat garis yang hijau bawah. Itu investasi kita di tahun 2013, 400 triliun. Di 2022 sudah menjadi 1.200 triliun, naik 3 kali lipat. Tapi garis merah ini penyerapan tenaga kerjanya turun terus. Investasinya naik, tenaga kerjanya turun. Apa artinya? Segalanya serba capital intensif, bukan labor intensif. Nah kalau ini terjadi, artinya keuntungannya perginya ke siapa? Pemilik modal. Penyedia tenaga kerja nggak dapat. Itulah contoh. Berikutnya coba. Yang saya mau tunjukkan yang ini sebetulnya. Next. Ya ini dia. Ini yang saya mau masukkan. Ini yang ingin saya Bapak Ibu sekalian minta dibantu nih kerja sama-sama nih. Apa? Bapak Ibu terlihat tidak gambaran paling sederhana di sini? Yang putih itu Jawa dan Sumatera, yang kuning Sulawesi, Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara, Maluku.
Ini adalah indeks pembangunan manusia. Lihat angka paling kiri bawah Bapak Ibu. Di Sumatera dan Jawa, angkanya 69 tahun 2013. 2013 berapa? 69. Sekarang lihat di ujung paling kanan, 69 di kawasan timur itu tahun 2022. Artinya telatnya berapa? 1 dekade. 1 dekade. Kalau kita biarkan terus ini, tidak ada keseriusan, maka ketimpangan itu akan menjadi makin meluas. Jadi ketika tadi mendengar apa yang disampaikan tentang pembangunan kualitas manusia, maka sudah saatnya kita serius membereskan ini secara teritorial. Ini yang ingin menjadi agenda utama. Kalau ini kita bereskan, insya Allah terjadi peningkatan kualitas manusia yang merata di seluruh Indonesia. Dan kalau boleh usul Bapak sekalian, kita menggunakan istilah kualitas manusia, Pak, daripada SDM. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan SD dan M, maka kita menempatkan manusia sebagai faktor produksi. Manusia sebagai sumber daya. Sementara kita semua sedunia sudah mulai berpandangan pembangunan kualitas manusia, bukan pembangunan sumber daya manusia. Sehingga konteksnya lebih luas. Nah, dalam konteks itulah kami melihat apa yang direncanakan oleh Bapak Ibu sekalian di LDI. Tadi saya sempat mencatat. Itu luar biasa yang disampaikan Pak Kriswanto itu. 8, boleh beri tepuk tangan. 8 agenda besar tadi itu. Saya sampai catat tadi Pak. Jadi mulai kebangsaan, keagamaan, pendidikan, kesehatan, teknologi digital, ekonomi syariah, kemudian kedaulatan pangan dan lingkungan hidup, kemudian energi baru dan terbarukan. Itu namanya gambaran berpikirnya global, bertindaknya lokal, dan dikerjakan segera. Karena kalau berpikir global, bertindak lokal, udah banyak Pak. Tapi nggak pakai dikerjakan segera Pak. Gitu. Padahal yang dibutuhkan adalah dikerjakan segera. Istilahnya gini, think big, start small, act now. Gitu. Nah, ujungnya di act now itu Pak. Nah, dengan cara-cara seperti itu, kami mencoba untuk membawa pergeseran paradigma kemudian. Coba digeser satu lagi. Ini terakhir yang saya ingin tunjukkan. Bagaimana ke depan kita akan mengubah dari fokusnya yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Oke, dari fokus pada pertumbuhan diubah menjadi pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan. Kemudian pendekatan sektoral menjadi sektoral dan teritorial. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan proyek-proyek pemerintah menjadi menyelesaikan masalah warga. Ini 2 hal yang berbeda. Menyelesaikan rencana pemerintah dengan menyelesaikan masalah warga. Kadang-kadang pemerintah itu begini, karena saya sudah mengerjakan proyek kami, maka harusnya masalahnya selesai. Tidak, nggak ada sambungannya itu. Ini adalah paradigma. Terjemahannya kebijakan. Dari apa yang kami perhatikan Bapak sekalian, ketika memimpin 20 orang, itu berbeda dengan memimpin 200 orang, berbeda dengan memimpin 200.000 orang, berbeda dengan memimpin 200 juta orang. Kalau memimpin 20 orang, tiap orang dikasih tugas. Lalu dia akan melaksanakan tugasnya. Kalau memimpin 200 orang, maka siapkan struktur organisasi, SOP, pembagian tugas berdasarkan struktur. Nanti ada itu SOTK dan lain-lain. Tapi kalau memimpin 200.000 orang dan 200 juta orang, memimpinnya pakai nilai. Nilai, tanpa nilai, pemimpin 200 tidak tahu arahnya kemana, pemimpin 20 tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi kalau memimpin tanpa nilai, maka tidak ada pegangan. Nah, nilai itu harus diwujudkan dalam bentuk kalimat yang dipahami. Jadi kemarin saya sampaikan, kita ingin keadilan menjadi nilai utama. Kenapa? Karena Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi begitu kata keadilan itu ada, ini pegangannya. Kalau membuat policy, pertanyaan, memenuhi tidak prinsip keadilan?
Kalau memenuhi, jalan. Kalau tidak, masalah. Nah, itu dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin di level tengah. Tapi yang di level atas pakainya nilai. Saya sering sampaikan pada teman-teman di sini. Prinsipnya begini, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Pegang itu sebagai prinsip. Begitu pegang sebagai prinsip, oh, nyusun kebijakan itu terasa sekali. Tadi mau nyusun investasi, lihat, ini membesarkan yang besar. Tidak membesarkan yang kecil. Nah, ini nggak benar ini. Tapi kalau tidak ada guideline itu, yang mengerjakan merasa saya sudah meningkatkan investasi luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada guideline nilai, value. Ini yang menurut kami harus dikembalikan di dalam kepemimpinan di Republik ini. Nanti seluruh organisasi LDI nengok, oh prinsipnya ini, kami kerjakan itu. Seluruh unsur di bangsa menengok karena ada kompas yang dipegang sama-sama. Itulah sebabnya kenapa kami istilahkan meluruskan paradigma. Bahkan kalau Bapak Ibu sempat nanti lihat visi misi, bicara pendekatan teorik sektoral, biasanya visi misi itu menjelaskan pendidikan apa, kesehatan apa, biasanya begitu. Kalau yang tempat kami ditambah Sumatera apa, Kalimantan apa, Sulawesi apa, Nusa Tenggara apa, Papua apa, karena beda-beda kebutuhan tiap tempat. Jadi nggak bisa kita bilang pendidikan berarti sama se-Indonesia. Tidak. Yang dibutuhkan beda-beda. Kesehatan juga begitu. Papua lain dengan Sulawesi. Sulawesi lain dengan Nusa Tenggara. Jadi teritorial itu untuk menggambarkan kita menumbuhkan secara setara di semua tempat. Istilah yang biasa digunakan itu asimetrik. Tidak disamakan untuk semua tempat, beda-beda. Nah, prinsip ini yang kemudian kami pegang. Nah, konkretnya Bapak Ibu sekalian, ketika bicara tentang ini kami berharap seperti LDI ini secara serius meningkatkan kualitas manusia. Nomor satu, ketika kita berbicara tentang kualitas manusia, ini di luar ini apa frame besarnya ya. Untuk pembangunan ini kami melihat tadi istilah yang digunakan adalah religius profesional. Religius profesional. Profesional dan religius atau religius dan profesional? Profesional religius. Prorel ya. Profesional religius. LDI sudah memiliki deretan pengalaman dan terbukti terkait dengan basis religiusnya. Dan profesional, boleh tepuk tangan. Tapi juga terkait dengan profesional kita sudah menyaksikan juga pengelolaan-pengelolaan yang rapi, yang tertib. Betul ya Pak ya? Nah, memang ini harus dikembalikan Pak. Rapi, tertib. Nah, kami ingin dorong untuk berbagi ke depan. Bagaimana di abad 21 nanti? Nomor satu, kalau kita lihat Pak, dari berbagai kajian, dari berbagai proyeksi tentang kebutuhan kualitas manusia abad 21, nomor satu adalah akhlak. Ini nomor satu. Unsur kalau biasa kita sebut dalam pendidikan di sini namanya pendidikan karakter, akhlak, ini nomor satu. Bila dan inilah sebenarnya pesan kita, bukan? Kita ini nomor satu adalah akhlak. Yang kedua, baru kita bicara tentang kompetensi. Yang ketiga, baru bicara tentang skill. Tapi pondasinya akhlak. Nah, pondasi akhlak ini dibuat menjadi dua unsur. Kalau kita biasa sebut karakter atau moral. Karakter moral dan karakter kinerja. Nah, karakter moral ini yang kita pahami dan kita kembangkan selama ini di pondok, di rumah tangga. Karakter moral menjadi pribadi yang alim, menuntut ilmu, pribadi yang tawadhu, pribadi yang bertakwa, beriman. Inilah karakter moral. Jujur, ya jujur, amanah, sidik, fatonah gitu nih. Karena di situ semuanya ada. Tabligh gitu kan, itu situ semuanya. Amin, gitu. Nah, ini karakter moral. Tapi jangan lupa karakter kinerja. Kerja keras, kerja tuntas, tak mudah menyerah, tangguh. Itu karakter juga. Kan kita tidak ingin malas tapi jujur. Pripun, mau nggak lo? Mau, terus pokoknya top Pak, jujurnya luar biasa, mau turu terus Pak, gitu. Repot kita Pak. Jadi kita ingin jangan jujur tapi malas, tapi kita juga tidak ingin pekerja keras, tangguh tapi culas. Ini
Ini tidak bisa. Jadi ketika bicara karakter ini dua-duanya. Nah, jadi saya usul pada LDDI untuk bicara tentang akhlak ini kira-kira karakter dua ini. Unsur kinerja yang bisa menghasilkan sesuatu dan unsur moral yang bisa menjaga nilai dengan baik. Pondasinya situ. Jadi kira-kira yang moral itu akarnya, kemudian yang kinerja itu tumbuhnya, kan begitu kan kira-kira? Kalau tumbuh kinerjanya baik, tidak punya akar moral, nah ini licik, culas, dan lain-lain. Betul ya? Tapi kalau punya akarnya kuat, tapi kinerjanya nggak baik, itu kalau pohon nggak tumbuh-tumbuh itu. Gitu kira-kira. Nah, yang kedua, kompetensi. Kami ingin kalau boleh usul secara agak serius soal ini Pak. Karena ini adalah salah satu masalah yang dihadapi umat Islam. Ada 4 kompetensi yang menurut kami harus ada. 1K. Kemampuan berpikir kritis. Ini kita lemah. Kemampuan berpikir kritis. Menurut hemat kami, sekolah-sekolah, madrasah, pondok harus memasukkan kemampuan berpikir kritis ke dalam prioritas pengajaran. Kemampuan berpikir kritis. Penting sekali. Nah, tanpa ada kemampuan berpikir kritis, Bapak sekalian, maka mudah sekali kita ini diombang-ambingkan dengan informasi. Mudah sekali kita mengambil kesimpulan tanpa berpikir yang logis. Mudah sekali kita menjadi dogmatik. Karena tanpa kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, komunikatif. Dan yang keempat, kolaboratif. Ini 4 ini adalah 4 kompetensi yang dibutuhkan. Nah, kreativitas itu kreativitas cukup tinggi sebetulnya. Kreativitas kita hanya harus ditumbuhkan. Dan kalau kita membangun ekosistem yang sehat, maka kemampuan berpikir kreatif itu muncul. Salah satunya adalah dengan suasana yang menyenangkan. Jarang kreativitas itu bisa ditumbuhkan dalam suasana yang tidak menyenangkan. Nah, kreativitas ini, Bapak sekalian kalau boleh usul nih, menjadi perhatian ketika bicara pembangunan manusia. Jadi Pak Kriswanto, ketika bicara tentang abad 21, profesional, kalau profesional abad 21 pasti kritis. Pasti kreatif, pasti. Dan pasti mampu berkomunikasi dengan baik, dengan segala macam media. Dan mampu kolaborasi. Ini 4 kompetensi ini penting. Lalu kami melihat yang ketiga, skill. Skill apa? Ini skill yang sangat relevan dengan keseharian. Yang tadi sudah disampaikan sebenarnya dalam 8 hal itu. 1 adalah literasi baca. Kita punya problem dengan minat baca. Lebih tepatnya lagi daya baca Pak, bukan minat baca. Minat baca tinggi, daya baca rendah. Indikasinya apa? Bangun tidur, buka HP. Minat bacanya ada. Tapi daya baca rendah. WA aja Pak, kalau panjang skip. Buku tebal dilewati. Daya baca kita rendah. Mungkin minatnya ada. Menurut hemat kami, pembiasaan ini harus dikembalikan. Walaupun kita tahu kalau yang berada di pondok itu dibiasakan untuk membaca. Insya Allah aman di sini. Yang kedua adalah literasi angka, literasi sains, literasi informasi, teknologi komunikasi, literasi keuangan, dan literasi kewarganegaraan. Nah, kami usul ketika bicara tentang SDM ke depan, mohon 3 ini jadi perhatian di dalam garis besar itu. Nah, kalau itu bisa dilakukan dengan jaringan yang ada di seluruh Indonesia, maka LDII ikut menyumbang jalan keluar atas ketimpangan kualitas manusia. Kembalikan ke slide sebelumnya. Ke slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah, dia. Kita ini ingin menyelesaikan ini. Dan kami butuh ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh negara, dikerjakan oleh semua. Bila ini bisa dikerjakan, maka ini menyumbang atas penyelesaian ini. Dan kalau ini terjadi, insya Allah terjadi pemerataan. Kalau ada pemerataan, insya Allah terjadi keutuhan. Ada keutuhan, Indonesia tetap 1 sampai 2045. Nah. Jadi itu yang kami pandang sebagai kata kunci. Nah, untuk itu semua, tadi kalau diistilahkan oleh Pak Kriswanto, tepat sekali. Beliau menggunakan terminologi yang sangat akurat.
Beliau tidak menggunakan istilah kekuasaan, beliau menggunakan istilah otoritas. Benar, Mas? Itu hanya orang yang reflektif membaca yang bisa membedakan itu secara serius, Pak. Karena biasanya kita cenderung mengatakan pemegang kekuasaan. Sebetulnya yang ada adalah pemegang kewenangan, bukan pemegang kekuasaan. Nah, pemegang otoritas ini itu akan berganti di 2024 besok. Akan berganti. Nah, yang menentukan siapa pemegangnya, yang menentukan Bapak Ibu sekalian, gitu kan? Betul nggak? Nah, kalau ini mau dilaksanakan, ya amanahnya harus diaminkan ya amanah. Jadi kami melihat agenda utamanya adalah bukan tentang saya, bukan tentang Gus Imin, bukan. Kenapa? Karena kami sendiri, kami ini dalam situasi mendapatkan amanat. Kami tidak mendirikan sebuah partai, kami tidak mengumpulkan dana untuk mengambil kewenangan. Kami mendapatkan panggilan. Berbagai partai memutuskan kami ingin Indonesia berubah. Dan mereka menginginkan perubahan itu mengalami tantangannya luar biasa. Kalau saya ceritakan, Partai Nasdem yang pertama kali mendukung, mendominasikan, saya bukan anggota Nasdem. Dan Nasdem itu Pilkada DKI mendukungnya Pak Basuki. Dan bertahun-tahun saya digebukin terus Pak sama partai dan televisinya, ini Pak Diki dan kawan-kawan Pak Diki. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka melihat apa yang dikerjakan di Jakarta dan mereka memutuskan untuk melakukan perubahan. Dan ketika mereka melakukan perubahan, ternyata tantangan yang dihadapi menjadi besar. Kenapa? Karena ada pemegang status quo yang tidak ingin perubahan. Itulah sebabnya muncul tantangan yang amat besar. Nah, sementara perubahan yang mau didorong itu bukan perubahan pergantian orangnya, perubahan paradigma, perubahan cara kita mengelola negeri ini, cara kita memandang pembagian sumber daya di negeri ini. Karena kita ingin sekali Bapak sekalian, bahwa setiap kita bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Itu yang kita mau. Bukan kita jadi pembuka pintu bagi yang di luar untuk masuk ke dalam saja. Tapi justru kita harus membangun perasaan dia ini adalah tuan rumah. Nah, itu sebabnya kemudian kita mengikhtiarkan dengan gagasan-gagasan itu semua. Nah, kami berharap mudah-mudahan Bapak sekalian dengan perjuangan ini bismillah dibukakan pintu untuk keberhasilan. Dan kata kuncinya adalah bagaimana ini menjadi keseimbangan. Kalau ini kita bisa lakukan, insya Allah nantinya kita akan merasakan perubahan bukan saja di level keluarga, tapi juga harapannya di level wilayah, bahkan sampai nasional. Bahkan akhir-akhir ini kami melihat pentingnya untuk mengembalikan marwah kehidupan bernegara untuk bisa menjunjung tinggi etika di dalam kehidupan bernegara. Yang kita semua harus jaga sama-sama. Ini PR yang tidak kecil. Tapi untuk LDI yang banyak konsentrasi pada pengembangan kualitas manusia, titip pada kompetensi abad 21. Ini kita butuhkan sekali. Terakhir sekalian, kalau Bapak Ibu perhatikan di dunia ini ada yang namanya pertemuan ekonomi tahunan, Pak. Namanya World Economic Forum. Itu setiap sekitar Januari biasanya. Di Davos. Namanya World Economic Forum. Bapak Ibu ada juga namanya World Education Forum. Tiap berapa tahun kalau World Education Forum? Tiap 15 tahun, Pak. Tiap 15 tahun. Kalau World Economic Forum tiap, artinya apa? Artinya, kalau kita bicara membangun kualitas manusia, itu adalah prosesnya jangka panjang. Karena itu jangan hobi menggonta-ganti tiap 5 tahunan. Karena tidak akan pernah bisa mengalami penyelesaian. Wong pertemuan pendidikan saja dilakukannya tiap 15 tahun, menggambarkan panjang. Jadi ketika LDI juga memutuskan untuk konsentrasi pada peningkatan kualitas manusia, maka LDI sedang menyatakan pada dirinya akan melewati sebuah rute perjuangan yang amat panjang. Berbeda dengan membangun gedung. Gedung ini ketika saya masih bertugas di Jakarta belum ada. Belum ada. Betul ya? Sekarang tahu-tahu pelin udah jadi.
Udah jadi nih. Makanya saya bilang kayak Bandung Bondowoso ini. Udah selesai nih, cepat sekali. Tapi kalau membangun manusia profesional religius, nggak bisa setahun begini. Karena itu saya selalu hormat setiap kali ada orang menyatakan saya membuat sekolah, saya membuat madrasah, saya membuat pondok. Karena itu artinya dia menghibahkan hidupnya untuk semua. Jadi ketika LDI bilang kami akan ke sana, yang saya bayangkan, Masya Allah, ini artinya komitmen yang amat panjang. Nah, boleh tepuk tangan buat LDI ini. Tapi hanya organisasi, hanya bangsa yang berpikirnya besar panjang, berani mengambil perjuangan yang lama. Ya, hanya yang berpikir begitu. Bapak Ibu sekalian, saya juga belum pernah, tapi saya dengar ceritanya. Tembok besar Cina, Bapak Ibu. Tembok besar Cina. Kalau ke Borobudur pernah, Bapak Ibu? Borobudur dibangun berapa tahun? Kalau Prambanan, Bandung berapa semalam itu, Pak? Borobudur berapa, Pak? Waktu itu belum ada crane, belum ada itu. Diperkirakan sekitar 130 tahun. 130 tahun. Tembok besar Cina diperkirakan 340 tahun. Itu artinya apa? Yang masang pondasi nggak pernah lihat jadinya. Betul? Yang masang batu di tengah tidak pernah lihat jadinya. Betul tidak? Nggak pernah lihat. Bangun itu masang pakai batu-batu dari Merapi 120-130 tahun. Ini 340 tahun. Jadi Pak Kriswanto dan seluruh generasinya mungkin belum bisa kesempatan untuk melihat hasilnya. Tapi catatan pahalanya jadi amal jariah yang lintas waktu. Iya. Ini panjang betul. Panjang. Dan nanti akan dicatat 2023 dideklarasikan di LDI. Membicarakan tentang bagaimana generasi profesional religius menjadi pegangan. Nanti barangkali generasi susu kita pidato di tempat ini, Pak. Kemudian bercerita, Masya Allah 40 tahun yang lalu dibuat langkah begini-begini. Dan hari ini kita mensyukuri orang tua kita yang memilih rute perjuangan ini. Nah, ini hanya organisasi. Jadi gini, kalau yang mulai bangun 130 tahun, bangun 340 tahun, apa sih asumsi di balik kepalanya tuh? Asumsinya dia akan eksis ribuan tahun. Betul tidak? Iya. Tidak ada yang mau bangun sesuatu yang tidak dengan asumsi dia masih bisa menggunakan, karena mungkin. Jadi ketika dibangun 330, 340 tahun, dia tahu bahwa kami akan eksis ribuan tahun. Karena itu kami bikin pagar selama itu. Meskipun para haters Anies sampai saat ini terus memberikan kecaman, bahkan kata-kata yang sebenarnya tak pantas diucapkan di media, apalagi di media sosial, terus ditujukan, diberikan kepada Pak Anies. Meskipun seperti itu, Pak Anies adalah mutiara emas, dia tidak redup dengan kritikan, dengan cacian, malah makin bersinar. Itulah Anies Baswedan yang jarang tokoh publik mendapatkan perhatian, mendapatkan cinta yang begitu mendalam dari masyarakat. Ya, meskipun memang Tuhan tidak menakdirkan beliau menjadi Presiden Indonesia, bahkan terakhir beliau tidak diusung oleh berbagai parpol di Jakarta untuk maju sebagai calon gubernur, namun kebawaan, kecintaan pendukung Anies Baswedan itu, relawan-relawan beliau tidak berkurang sedikit pun. Bahkan Anies makin dicaci, makin diolok-olok dalam tanda kutip, makin dikasari, kecintaan pendukung relawan Anies justru makin besar kepada beliau. Itulah Anies Baswedan, salah satu tokoh yang sedikit langka di negeri ini, yang punya cakrawala pikiran yang luas, yang punya hati yang sangat lembut, mengerti kebutuhan masyarakatnya, dan juga mengerti tentang kebutuhan bangsanya, dan selalu punya visi program-program yang melampaui zamannya. Pak Anies tidak berpikir tentang dirinya, tentang keluarganya, tetapi bahkan tidak berpikir sebatas untuk hari ini, tapi selalu berpikir untuk masa depan bangsanya. Terima kasih.